Umat ini dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Almarhum Bapak Mamesa 2 kali menikah. Pertama, keluarga Mamesa Runjuwene dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama Fik Mamesa dan anak kedua Wisrina Mamesa. Setelah ibu Runjuwene meninggal, maka Bapak Mamesa menikahi lagi dengan Sohonga dan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama Reni Mamesa, Devi Mamesa, Dari Mamesa, dan Samuel Mamesa. Umat Min meninggalkan 6 orang anak, 13 orang cucu, 9 orang tete. Umat Min menghembuskan nafas terakhir dalam usia 89 tahun, 11 bulan, 7 hari. Selamat jalan Mama, selamat jalan Oma. Terima kasih. Demikian bacaan riwayat ini disampaikan. Terima kasih. Kita mengajak pada acara berikut sambutan pemerintah desa. Dalam hal ini nanti disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Budi Muhammad. Untuk Bapak disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Garis Dutulong STH yang kami dikaitkan pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Barang Kerja Malaysia Sumatera di Semanipa Selatan Bapak Dinas STH, seluruh Ketua Syamas, Ketua Vikaris, pelayanan, hamba Tuhan yang hadir yang kami tidak dapat satu persatu, seluruh baik duka yang sudah ada pada saat ini dalam acara ibadah pemakaman yang kami hormati, keluarga yang memangku duka yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami dipercayakan oleh Pak Tua untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sepatutnya kata sekaligus menyerahkan bantuan dana duka dari pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan. Pak Tua serta istri ada sama-sama. Secara silsilah keluarga, Pak Tua masih sangat dekat dengan keluarga, hubungan keluarga. Dan tentunya bantuan duka seperti ini sudah berjalan sejak Bapak Bupati Sulawesi Selatan Franky Doni Wongkar Satya Hukum dan Wakil Bupati Sulawesi Selatan Pendeta Petra Yani Lembang MTH dilantik untuk menjadi Bupati dan Bupati. Maka program ini satu-satunya yang mulai jalan, yang pertama jalan, dan walaupun baru sedikit tetapi ini sudah merupakan syukur kita kepada Tuhan sudah mulai berjalannya program pemerintah atas perubahan yang baru. Dan Bapak Ibu, kami tidak akan berkata panjang. Hubungan suasana saat ini masih dalam situasi dan kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sedang bilang hari PPKM. Dalam acara seperti ini ketentuannya hanya 1 jam, jadi kita berusaha untuk acara hari ini 1 jam sudah selesai. Makanya kami pemerintah desa tidak akan berkata panjang, cuma pesan kami kepada seluruh proyek buka tetap memakai masker, jangan sampai dibuka, terus menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi kami ingatkan sekali lagi, hubungan juga besar Selatan ini ada yang sedang diisolasi mandiri. Jadi mohon pada kita semua untuk supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian atas nama Bapak Bupati Sulawesi Selatan Franky Doni Wongkar Satya Hukum, Wakil Bupati Sulawesi Selatan Pendeta Petra Yani Lembang MTH, Camat Tetapan Melisa Fenya Aringan SSTP FSI, Bapak Hukum Tua Desa Selatan Estefanus Lamia,
perangkat-perangkat desa, BPD, LPM, seluruh lembaga di Desa Paslaten, ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mama Omah yang terkasih Wilhelmina Min Mamesa pada hari ini. Dan kami mengundang salah satu anak untuk dapat menerima bantuan duka dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dimohon untuk dapat ada di depan. Demikian Tuhan Yesus berkati, saya serahkan kepada pembaca. Demikian disampaikan terima kasih untuk Sekretaris Desa. Kita lanjut pada acara berikut keuangan oleh Ibu Suparni Desa. Cukup Ibu. Shalom, damai di hati, bangsa perkabungan yang kami hormati. Baiklah, kita akan mengikuti penyematan bunga dan pemberian wewangian. Mama, terima kasih buat air susu yang mengalir dalam darah kami, yang membuat kami menghirup udara dan dapat mengarungi kehidupan dunia bersamamu. Terima kasih atas jerih lelahmu mendidik dan membesarkan kami. Dalam suka dan duka, Engkau tetap tegar. Kasih sayangmu, kesabaranmu, dan kesetiaanmu selalu ada di setiap langkah kami. Senyummu jadi penyemangat kami. Walaupun terkadang dalam senyummu kau sembunyikan sedih dan letihmu. Walaupun terkadang kami tak peduli pada deritamu, kami melawan, hajaran kami memberontak, namun kau tetap tabah. Kau tetap memeluk kami dengan kasih sayangmu. Mama, terima kasih. Lewat hidupmu kami tahu ada Tuhan yang setia. Dari semua cerita tentangmu, kami percaya Tuhan itu baik. Kini Engkau terbujur kaku. Engkau menutup mata untuk selama-lamanya. Mengajarkan kami untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Penyematan bunga dan wewangian pertama akan dilakukan oleh anak pertama keluarga Lijawa Sumulang, Wm almarhum dan Ani, juga anak cucu, silakan.
Selanjutnya, anak kedua, keluarga Rares Lincewas, Balikpapan, dan pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Norce Lamia Reti, berhubung keluarga Rares Lincewas berada di Balikpapan dan oleh satu dan lain hal berhalangan hadir, dan itu juga berhubungan dengan suami dari kakak kami sedang sakit. Jadi akan diwakili oleh Ibu Norce Lamia Reti. Selanjutnya, keluarga Lincewas Kembau, Gen dan Rike, juga anak-anak. Selamat jalan coba. Aku juga Rika tidak melayani baik-baik Bapak. Ya ampun sedikit. Evin nak datang, cucu jauh. Perlu diketahui bahwa ada anak dari keluarga Lincewas Kembau sedang berada di luar kota oleh karena tugas dan berhalangan hadir. Selanjutnya, keluarga kaum Lincewas, Honi dan Ari, juga anak dan cucu. Selanjutnya, keluarga Lenke Lincewas, Syul dan Deni, juga anak-anak. Mak, maaf ayahnya tidak hadir, Mak. Amanah sebentar Dan tuh ayah ada yang tidak ada anak dari saat keluarga Lenke Lincewas juga berhalangan hadir, Brian, yang ada di luar kota. Jalan baik. Selanjutnya, keluarga Lincewas Londa, Harto dan Ika, juga anak-anak. Baik, penyematan bunga dan pemberian pewangian selanjutnya mewakili cucu-cucu dari keluarga Lincewas Mamesa akan diwakili oleh Ivan Lincewas. Selanjutnya, mewakili cucu dari keluarga Mamesa Pesi akan diwakili oleh Edwin.
Selanjutnya mewakili ponakan dari keluarga Mamesa Pesik akan dilakukan oleh Meske. Terima kasih, Mama Wan. Walaupun kami tidak dilahirkan, tidak dikandung oleh Mama Wan, namun Mama Wan seperti ibu bagi kami. Terima kasih, Mama Wan. Selanjutnya, mewakili ponakan keluarga Kaligis Mamesa akan dilakukan oleh Max. Selanjutnya, mewakili ponakan keluarga besar Lincewas akan dilakukan oleh Bapak Harul. Selanjutnya, mewakili ponakan keluarga besar Mamesa akan dilakukan oleh Zedi. Dan penyematan bunga terakhir diminta kesediaan Bapak Pendeta Fernando Sarjana Teologia. Bapak Pendeta Fernando Mamenko, Sarjana Teologia, sebagai pemimpin rohani yang pernah melayani almarhumah. Selamat jalan Mama, selamat jalan Oma. Teladan imanmu yang kau tinggalkan adalah warisan tak ternilai bagi kami. Semua akan kami ingat sepanjang masa. Terima kasih. Demikian acara pewangian, kita lanjut pada acara berikut, ibadah di keluarga yang terbuka nanti dipimpin oleh pendeta Toar Yudis Betulun STK. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baiklah keluarga besar di Jewas Mamesa dan para pelayan duka yang ada, kita akan memulaikan ibadah pemakaman
yang terkasih Ibu Wilhelmina Mid Mamesa dalam keluarga Lincewas Mamesa tutup usia 89 tahun 11 bulan 7 hari. Sekalian kita dipersilakan berdiri, kita menyanyi Cuma Ada Satu. Duduk sejenak, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila tugasku telah selesai. Selamat
kerinduan akan Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Dalam rumah Bapa. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tiap langkah kita. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Allah yang adalah pemilik kehidupan kami. Engkau yang menetapkan hidup dan matinya manusia. Dan dalam kesempatan ini, kami boleh terhimpun bersama di rumah duka ini, menyaksikan kedaulatan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada keluarga besar Incewas Desa. Sepeninggalnya orang yang sangat dikasihi, Ibu Wilhelmina Min Bangsa. Ini mau menyadarkan kepada kami bahwa setiap umat yang percaya itu ada dalam kendali Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan mengamini kuasa-Mu bersama dengan keluarga yang ada. Kami memerlukan berita penguatan, berita firman Tuhan, untuk menghibur, menguatkan keluarga yang ada. Bahkan pun menuntun kami semua yang terhimpun bersama di saat ini, untuk kami memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami hidup memuliakan. Ampuni kami Tuhan, jika kami berdosa. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Layakkan kami untuk menerima firman isian ini. Jadi Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu bacaan Alkitab dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Filipi pasal pertama ayat 20 sampai 20a. Firman Tuhan berkata begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi uang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara keluarga besar Lengkei Lincewas, bersyukurlah keluarga Lincewas Mamesa. Bersyukurlah keluarga pernah Tuhan hadirkan sosok mama yang sungguh luar biasa. 89 tahun 11 bulan 7 hari itu bukan usia yang singkat. Dia telah berkarya melahirkan 10 orang anak dan membesarkan 6 orang anak sampai mereka menikah. Karena itu 4 Tuhan terpanggil waktu masih baik. Dia telah berkarya, berjeri lelah, berjuang. Bahkan pun tadi di dalam riwayat kehidupannya, dia pun telah memberi diri dalam pelayanan di jemaat. Bersyukurlah. Karena kalau mau menangis hanya tidak bisa, karena Tuhan terpanggil. Yang sekarang harus dilakukan adalah apa? Anak-anak bekerja bagi mama. Karena sebagaimana nats pembimbing yang dikatakan bahwa pertandinganku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, sebagaimana juga dalam khotbah malam penghiburan tadi malam. Om Amin telah melakukan apa yang baik, saya percaya, selama 89 tahun 11 bulan 7 hari dalam kehidupannya. Bahkan beberapa waktu yang lalu bersama pelayan khusus kami datang dan berdoa bersama-sama di Om Amin, luar biasa. Tapi waktu yang Tuhan tetapkan 21 Agustus yang lalu, itu kehidupan hidupnya itu yang mau diberikan bagi keluarga, anak-anak, cucu cece yang ada. Apa tuh Mama saya bilang dengan karena anak-anak ini baku-baku pisah. Ada di Balikpapan, ada di Kanonan, ada di daerah luar. Yang diperlukan adalah kerukunan dan kebersamaan keenam anak yang ada sampai kepada keturunan-keturunan dalam kehidupan Lincewas Mamesa. Nah, saat ini bersyukur karena Om Amin ada di tim bagus-bagus. Kalau sekarang ke trending topik, banyak yang meninggal karena COVID. Saya kota kumpul pagi ini tulang. Soalnya mau kasih bunga rupa tadi. Ini luar biasa. Kehidupannya bahkan kematiannya dipermuliakan Tuhan.
Karena sekarang dengan orang-orang yang menderita, bahkan meninggal karena COVID, tanpa pandang bulu, langsung tinggal lubang, langsung dibawa di sana. Jadi ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan pun bagi Om Amin dalam akhirnya di dunia ini. Nah sekarang bagi kita, bagi keluarga, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus dilakukan? Orang tak mungkin akan terus larut dalam kedukacita ini. Orang harus bangkit dan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang tidak Tuhan mau. Sebagaimana kesaksian Paulus ketika dia menulis surat di Filipi ini, dia ada di penjara di kota Roma. Dia berjeri lelah tetapi dia tetap berusaha. Sekalipun tubuhnya di penjara, tetapi Injil harus tetap diberitakan. Dia menulis surat Filipi dan menyampaikan berita apa yang harus mereka kerjakan. Dan tulisan ini pun diberikan bagi keluarga, sekalipun terkungkung dalam duka cita, bahkan bagi kita semua, sekalipun terkungkung dalam pandemi COVID-19, tapi tetap orang harus bekerja, tetap orang harus menjadi berkat, tetap orang harus hidup memberi buah-buah kebaikan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, pengakuan Paulus bahwa baik oleh matiku, oleh tubuhku dan matiku, Kristus tetap dimuliakan. Hah? Kalau orang bagaimana? Orang semua memuliakan Tuhan atau nyata? Ini pandemi semua 2 tahun orang peka dengan keadaan yang ada. Tapi saya percaya sebagai orang-orang Kristen, semakin hari semakin orang berdekat pada Tuhan. Hidup apa yang Tuhan mau orang kerjakan. Apalagi bagi anak-anak ini, kan? Karena anak-anak ada pelayan khusus, ada gembala, ada komisi yang ada di jemaat Getsemani. Banyak terlibat dalam pelayanan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan cuma menjadi berkat bagi banyak orang, punya nak jadi berkat di kakak adik. Nah, ini firman Tuhan mau katakan, mari ketika orang hidup untuk Kristus, dan ketika orang mati akan memperoleh yang namanya keuntungan. Karena jaminan orang yang hidup dalam Kristus, matinya memperoleh kehidupan yang kekal. Paulus pun meyakinkan, tapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi ke-6 anak yang ada sampai keturunan yang ada, bekerja memberi buah ini sama dengan pohon. Nah, satu pohon lupa pohon mangga. Ada tuh mangga boleh mau makan karena DP buah bagus. Ada tuh DP buah bisa ini buat mau makan. Harapan ini anak-anak ini ke-6 anak ini DP buah bagus semua. Supaya boleh saling menguatkan. Jangan waktu mama masih ada, baku-baku bayi serta mama senyana ada, tokol-tokol, nyanak kan, nyanak begitu toh. Saling menguatkan, apalagi nih ada bapak gembala, ada penatua, menggambarkan keluarga ini anak-anak yang dididik oleh Om Amin, anak-anak yang berhasil, tetapi anak-anak yang juga di dalamnya mengenal Tuhan. Harapan itu apa yang Om Amin telah sampaikan 89 tahun saya percaya jangan hikmat banyak Om Amin berikan. Kita akan menjadi buah atau bekal yang indah bagi keluarga. Dan bagi kita semua, saya percaya orang hadir saat ini memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga. Mari orang terus hidup menjadi berkat. Oh? Karena orang minta kapan orang mau mati. Orang minta pun orang mau mati seperti apa. Orang harus bekerja dan menjadi berkat bagi memuliakan nama Tuhan. Karena dalam menjalani hidup ini banyak tawaran-tawaran dunia yang dapat membinasakan. Tetapi berimanlah seperti yang Paulus sampaikan. Hidup untuk Kristus memang tidak gampang, tetapi itu kewajiban kita selaku orang percaya. Sehingga orang sebentar mau menghentar Om Amin, memang tadi menangis luar biasa tuh menangis. Tapi sebentar saya percaya semakin dikuatkan, semakin dihibur. Karena di dalam Kristus duka cita cuma sementara. Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang kekal. Anak-anak so yatim piatu, mari Tuhan janji Dia akan kirimkan apa? Roh Kudus, Roh penghibur, untuk menghibur menyertai anak-anak cucu cece. Yang pasti teruslah hidup memuliakan Tuhan. Jangan mempermalukan keluarga besar, dincewas memesa, tapi teruslah menjadi
kekuatan, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Amin. Diundang berdiri, mari bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita akan memberi persembahan kodian sambil menyanyi Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidup, hanya kasih yang akan datang. Tiada yang bakal di dalam dunia, tiada yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hidup dan melayang bertemu. Biarlah aku terus bersama-Nya, muliakanlah Tuhan hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, tiada yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ada dirimu demi Tuhan Yesus, nanti akan benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang akan di dalam dunia, tiada yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lenyap. Tiada yang bakal di dalam dunia, tiada yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan bersia-siakan waktumu, hibur dan melayang berseru. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan hidupmu.
benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tua di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang kita pun akan lenyap. Tapi kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tenang. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau senantiasa menyatakan perkara yang baik dalam hidup kami. Dalamnya keluarga besar di Jawa Mamesa pasti mengamini apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Tuhan tahu selama hidup apa yang Om Amin telah tercapai. Kami percaya dia telah hidup untuk Kristus. Dia telah memberi buah yang baik. Dan kami percaya ketika dia mati di dalamnya, dan pasti dia akan dibangkitkan. Karena itulah keuntungan kami sebagai orang percaya. Jika kami hidup untuk-Mu ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami percaya kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan ketika kami mati, kami akan memperoleh berkat keuntungan yang besar, yakni hidup yang kekal. Biarlah ini pun yang telah kami renungkan bersama akan menguatkan anak-anak yang ada, bahwa mereka harus meneruskan apa yang selama ini telah dikerjakan oleh orang tua, terlebih oleh orang tua.